Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Kita masuk ke kaidah yang ke-8 ya. Halaman 51. Al-qaidatus tsaminah wa la taziru waziratu wizra ukhra. Dan orang yang berdosa tidak menanggung dosanya orang lain. Hadhihi qaidatun qur'aniyatun 'azimatun. Ini adalah kaidah Quran yang sangat agung. Tu'assisu li mabda'in min asyrafil mabadi', yang meletakkan pondasi, meletakkan prinsip dari sekian banyak prinsip-prinsip penting atau prinsip yang mulia dalam agama ini. Wa huwa mabda'ul adli, yaitu prinsip keadilan. Wa hiya qaidatun talama stashhada bihal ulama wal hukama. Inilah kaidah yang banyak digunakan, dijadikan dalil oleh para ulama dan ahli hikmah. Li'azimi athariha fi babil adli wal insaf. Karena begitu besarnya pengaruh kaidah ini dalam bab adil dan insaf, menempatkan sesuatu pada tempatnya atau proporsional ya. Tilkum hiya qauluhu ta'ala, itu adalah firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratu wizra ukhra ya. Dan orang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Surat Az-Zumar ayat 7. Nah, di catatan kakinya waradat hadhil qaidatu fi khamsati mawadhi'a minal Qur'an. Kaidah ini bisa kita temukan di 5 tempat di dalam Al-Qur'an. Wahia Al-An'am, yaitu surat Al-An'am ayat 164, kemudian Al-Isra ayat 15, lalu surat Fatir ayat 18, kemudian surat Az-Zumar yang disebutkan di sini ayat 7, kemudian surat An-Najm ayat 38. Nah, ayatnya kalau di surat Al-An'am ayat 164, Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Tsumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau surat Al-Isra ayat 15, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kalau surat Fatir ayat 18, wa la taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurbah innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Nah, kemudian di surat Az-Zumar ayat 7 yang disebutkan di sini, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha li ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidzatis sudur. Kalau di surat An-Najm sedikit berbeda redaksinya, Allah taziru waziratu wizra ukhra, bukan wala tapi Allah taziru waziratu wizra ukhra. Itu di 5 tempat di Quran. Kemudian kata beliau, wa makna hadhil qaidati biikhtisar. Makna kaidah ini secara ringkas. Innal mukallafina innama yujazawna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Orang mukallaf itu semuanya dibalas berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka perbuat. Jika perbuatannya baik, maka dibalas dengan kebaikan. Jika perbuatannya buruk, maka dibalas dengan keburukan. Wa annahu la yahmilu ahadun khati'ata ahadin. Seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Malam yakun sababan fiha, selama dia bukan menjadi penyebab. Wa hadza min kamali adlillahi tabaraka wa ta'ala wa hikmatihi. Ini merupakan bukti atau salah satu bukti kesempurnaan adilnya Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala.
Wala'allal hikmah minat ta'biri 'anil ismi bil wizri, barangkali atau bisa jadi hikmah dari ungkapan dosa dengan menggunakan al-wizr. Jadi bukan menggunakan kata ism tapi menggunakan kata wizr. Li'annal wizra huwal hamlu. Karena wizr itu maknanya adalah memikul. Wa huwa ma yahmiluhul mar'u ala dhahrihi, yaitu sesuatu yang dipikul oleh seseorang di punggungnya. Fa'abbaro 'anil ismi bil wizri li'annahu yutakhayyalu saqilan ala nafsil mu'min. Diungkapkan, ya, dosa itu diungkapkan dengan wizr untuk memberikan ilustrasi bahwa dia adalah sesuatu yang berat dalam diri seorang mukmin. Jadi seperti orang yang memikul beban yang berat. Nah, ini bisa dilihat di At-Tahrir wa Tanwir. Jadi hubungan antara kenapa menggunakan wala taziru waziratu wizra, ya. Kok bukan isma? Kok bukan isma ukhra, tapi wizra ukhra. Jadi supaya tergambarkan beban. Jadi dosa itu seperti beban yang berat, seperti orang memikul beban di atas punggungnya. Wa hadhil qaidatul qur'aniyah bihadzan nassi, kaidah Qur'aniyah ini dengan redaksi seperti ini, takarrara taqriruha fi kitabillahi ta'ala khamsa marratin. Ini sudah disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 5 kali, wa hadza bila syak lahu dalalatuhu wa maghzahu. Dan tidak diragukan lagi, kalau sampai disebutkan sebanyak 5 kali, itu pasti ada yang dimaksudkan. Ada petunjuk yang ingin disampaikan kepada kita, dan ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Wa hadzal ma'na alladzi dallat 'alaihi al-qa'idatu laisa min khasa'isi hadhihi al-ummatil muhammadiyah. Makna yang ditunjukkan oleh kaidah ini bukan menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa 'amun fi jami'i syara'i. Tapi ini berlaku, sifatnya umum, berlaku menyeluruh pada semua syariat. Ta'ammal qaulahu ta'ala. Coba perhatikan firman Allah Ta'ala. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Ayat ini menunjukkan bahwa alla taziru waziratun wizra ukhra itu menjadi syariat pada umat terdahulu. Bahkan sebagian ulama mengatakan dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa di antara isi suhuf Ibrahim dan Musa adalah alla taziru waziratun wizra ukhra. Di amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa, isinya apa? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Berarti bukan syariat yang menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya Nabi Musa ada, syariatnya Nabi Ibrahim ada, demikian pula yang lainnya. Wa hadzal ma'na alladzi qarrarathu al-qa'idatu la yu'aridu ma dalla alaihi qaulahu ta'ala. Ma dalla alaihi qauluhu ta'ala. Jadi makna yang ditunjukkan oleh kaidah ini tidak bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Dan sungguh kami akan pikulkan kepada mereka dosa mereka dan dosa orang-orang yang orang lain selain dosa mereka sendiri. Nah, sepintas seperti bertentangan. Dan juga wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa min auzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm. Ini surat An-Nahl ayat 25.
Dan juga mereka menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Nah, gimana hubungannya? Li'anna hadhihin nusus, karena nas seperti ini, surat Al-Ankabut ayat 13, surat An-Nahl ayat 25 itu, tadullu ala annal insana yatahammalu isma man irtakaba min dunubin wa ismil ladzina adallahum biqaulihi wa fi'lihi. Karena nas-nas seperti ini menunjukkan bahwa manusia itu menanggung dosa orang yang berbuat dosa-dosa dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan ucapan dan perbuatannya. Artinya dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang disesatkan dengan perkataan dan perbuatannya. Kama sebagaimana, ini kebalikannya. Annad du'ata ilal huda, bahwa da'i yang mengajak kepada petunjuk, yuthibuhumullahu ala amalihim wa amali man ihtada bihadihim wastafada min ilmihim. Sebaliknya, duat atau para da'i yang mengajak kepada petunjuk, Allah berikan balasan kepada mereka atas amal yang mereka kerjakan, itu satu. Yang kedua, amali man ihtada bihadihim, dan amal semua orang yang mengambil petunjuknya, mendapatkan ilmu darinya, wastafada min ilmihi, dan mengambil manfaat dari ilmunya. Nah, ini menunjukkan pada kita bahwa ayat yang dimaksud di surat Al-Ankabut ayat 13, An-Nahl ayat 25 itu adalah itu. Jadi ini berbeda dengan yang ada pada ayat kita ini. Wala tasiru waziratun wisra ukhra. Walihada, oleh karena itu, lamma ijtahada jama'atun min sonadidil kufri. Ini bagusnya beliau mengumpulkan ayat, tapi yang temanya tetap menggunakan kata kunci menanggung dosa. Oleh karena itu, ketika ada beberapa orang dari para tokoh-tokoh kufur, ya, fi ibqa'i ba'din nasi ala ma hum alaihi minal kufr, yang mempertahankan atau mengajak sebagian orang supaya mempertahankan kekufuran yang selama ini sudah mereka yakini atau mereka jalani. Au hassa man kana mu'minan liyantaqila minal imani ilal kufri, atau menganjurkan orang yang beriman supaya pindah dari keimanan kepada kekufuran, aghrauhum bi khilafi hadhil qaidati tamaman. Mereka membujuk, ya, tokoh-tokoh ini membujuk dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan kaidah ini. 180 derajat. Jadi betul-betul bertolak belakang. Faqalu, coba lihat ayatnya, kama hakallahu anhum, sebagaimana yang Allah kisahkan kepada kita tentang mereka. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir mengatakan lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami, wal nahmil khotoyakum, dan kami akan menanggung dosa kalian. Kan juga ada orang yang zaman sekarang bilang, pokoknya nanti saya yang nanggung dosanya. Ya. Ya. Ini ternyata orang-orang kafir juga mengatakan begitu. Udah, pokoknya ikut saya. Jadi kalau ada dosanya saya yang nanggung. Wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai'. Jelas mereka tidak bisa menanggung dosa orang-orang yang mereka sesatkan, dan nggak bisa menanggung sedikit pun. Innahum lakadzibun. Sungguhnya, nilai taukidnya itu pakai innahum, kemudian pakai lam. Taukid dan taukid lagi. Sesungguhnya benar-benar mereka ini orang yang berdusta. Wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim. Kami akan menanggung dosa, akan menjadikan mereka menanggung beban dosa mereka dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan bersama dengan dosanya. Jadi artinya jadi double. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan pada hari kiamat mereka akan ditanya tentang kedustaan yang mereka perbuat. Nah, walau ta'ammalta kalamal ulama'i fi kutubit tafsiri wal hadithi wal aqaidi wal fiqhi wa ghairiha. Lihat ini sampai semua kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu. Kalau Anda renungkan perkataan para ulama dalam buku-buku tafsir, hadis, akidah, fikih, dan yang lainnya, la ra'aita ajaban min kasratil istidlali bihadil qa'idati fi mawatin katsirah. Anda akan
berdecak kagum atau akan dibuat heran. Kenapa begitu banyak ulama beristidlal, berdalil dengan menggunakan kaidah ini dalam banyak tempat. Padahal temanya macam-macam. Artinya bukan hanya akidah, tapi juga bisa fikih. Bisa juga akhlak, di buku tafsir, buku hadis. Kaidah ini kita akan temukan dengan sangat mudah. Fakam man ro'a naqadahu faqih, fakam min ra'yin naqadahu faqihun bihadil ayah. Berapa banyak pendapat yang dilontarkan kemudian dibantah oleh seorang faqih dengan kaidah ini. Ini nggak benar, karena apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi sederhana sekali. Bal kam mas'alatan aqdiyatan shara shawabu fiha ma'al mustadilli bihadil ayah. Berapa banyak masalah akidah yang kebenaran itu bersama orang yang beristidlal, berdalil dengan ayat ini. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wal maqamu laisa maqama ardin lihadil masail. Cuma masalahnya tempatnya di sini bukan tempat untuk menyajikan contoh-contoh masalah-masalah yang menggunakan dalil-dalil ini. Yang menggunakan dalil wala taziru waziratun wizra ukhra. Balil maksudut tanbihu ala azimi mauqi'iha. Tapi ya, intinya yang menjadi tujuannya adalah untuk mengingatkan tentang betapa pentingnya kedudukan ayat ini sekaligus kaidah ini. Jadi maksudnya kalau mau disebutkan contohnya nanti masuk ke bab yang begitu banyak di fikih. Selain juga di akidah. Intinya banyak buku para ulama yang menggunakan kaidah ini. Nah, kemudian wa idza aradna an nabhatha an amsilatin tatbiqiyatin li hadhil qaidati fi kitabillah. Dan jika kita hendak membahas contoh-contoh terapan dari kaidah ini dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an, fa inna min asharil amsilati wa azhariha. Maka di antara contoh yang paling cetoh, yang paling jelas, ya, yang paling masyhur adalah tatbiqun Nabiillah Yusuf alaihi salatu wassalam laha. Pada kisahnya Nabi Yusuf, beliau menerapkan kaidah ini. Wa dzalika annahu hina ta'ala ala akhdi akhihi Binyamin. Yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam menggunakan hilah dengan cara tertentu, gimana caranya untuk bisa mengambil saudaranya Binyamin. Biwad'i siqayati fi rahli akhihi. Dengan meletakkan siqayah. Ya. Jadi bisa siqayah itu bisa maknanya pekerjaannya. Aktivitasnya, bisa juga kadang menyebutkan pekerjaan tapi maksudnya adalah alatnya, bendanya. Jadi tempat air minum di barang bawaan saudaranya yang Bunyamin itu. Ja'a ikhwatuhu yaqulun. Ketika ketahuan, terus kemudian saudara-saudaranya yang lain lalu mengatakan, ya ayyuhal azizu, wahai penguasa, innalahu aban syaikhan kabira. Sesungguhnya anak ini atau saudara kami ini punya bapak yang sudah syaikhan, kemudian kabira. Jadi sudah sangat sepuh. Fa'khud ahadana makana. Maka sebagai gantinya tolong ambil salah satu di antara kami. Jangan anak ini. Inna naraka minal muhsinin. Ini berharap kebaikan dari Yusuf. Sesungguhnya kami melihat engkau adalah orang yang berbuat baik. Ini melas ya. Surat Yusuf ayat 78. Fa'ajabahum Yusufu qailan. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menjawab dengan mengatakan ma'adzallah. Ma'adzallah itu sama dengan na'udzubillah. An na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Ya. Na'udzubillah, kalau sampai kami mengambil, ya artinya berarti sama dengan menuduh orang. Ya. Orang berbuat kejahatan padahal dia tidak melakukannya. Ya, kami hanya mengambil yang kami dapati barang kami ada di barang bawaannya, di kendaraannya, di tunggangannya. Inna idzal zalimun. Kalau seandainya kami melakukan itu, maka berarti kami termasuk orang-orang yang berbuat
bahkan ini pakai lam ya. Lamnya taukid lagi. Sungguh kami benar-benar orang yang berbuat zalim. Nah, di sini ini kan kaidahnya terapan dari wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, yang lain kan nggak bersalah. Terus kemudian kok bisa minta supaya diganti gitu. Nah, maka Nabi Yusuf alaihissalam langsung mengatakan ma'adzallah an na'khudha illa ma wajadna mata'ana indah. Inna idzal zalimun. Qarin hadza barakallahu fik. Ya, silahkan bandingkan kisah ini, mudah-mudahan Allah memberkahi Anda. Biqauli Fir'auna, bandingkan dengan perkataan Fir'aun. Hina ma qala lahu kahanatuhu. Ketika para tukang sihirnya memberikan informasi, memberikan saran kepada Fir'aun. Innahu sayuladu min bani Israila gulamun. Sesungguhnya nanti akan ada dari Bani Israel lahir seorang gulam, anak laki-laki, satakunu nihayatu mulkika ala yadihi. Akhir dari kekuasaanmu, kerajaanmu itu akan berakhir di tangan anak ini. Fa asdara marsumahul zalim. Maka dia mengeluarkan keputusan, mengeluarkan kalau kepres itu kan keputusan presiden. Kalau keputusan raja, kepraj itu ya. Ya, keputusan raja. Ya. Biqatli jami iman yuladu min bani Israel. Untuk membunuh semua anak-anak yang lahir dari Bani Israel. Wahum bil alafi. Warubbama bi asyaratiha. Dan bisa sampai puluhan ribu. Ya. Hukuman kolektif khas orang Israel. Ya. Kalau dulu kelakuannya gitu-gitu. Ya. Salah satu yang hukum kafir. Ya. Karena itu sudah. Iya. Itu niru Yahudi. Niru Israel maksudnya. Ya, bayangkan min ajli tiflin wahidin faqat, hanya gara-gara satu bayi. Lalu apa salahnya yang lain itu, yang banyak itu sampai ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, karena memang tidak ada riwayat yang bisa memastikan jumlah persisnya, tapi yang jelas semua sepakat jumlahnya banyak. Malah menghancurkan malah selamat. Ya. Nah, walakin man kana yaqulu linnas, tapi orang yang mengatakan kepada orang-orang ana rabbukumul a'la fala yustaghrabu minhu hadzal amr. Tapi kalau yang mengatakan itu orang yang mendeklar ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, maka tidak dianggap sesuatu yang aneh. Jadi nggak aneh kalau orang tersebut mengatakan atau melakukan perbuatan. Karena memang ya ngaku Tuhan aja nggak tanggung-tanggung. Sampai mengatakan ana rabbukumul pakai ala-ala lagi. Jadi bukan mengatakan bahwa saya Tuhan, ya. Tapi saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian wa fi waqi'in minan nasi man saru ala hadi Yusufah. Nah, sekarang kita pindah ke realitas sekarang. Realita umat manusia sekarang, ada orang yang mengikuti tuntunannya Nabi Yusuf alaihissalam. Fatarahu la yu'akhidhu illa man akhta'a au tasabbaba fil khata'i. Dia tidak akan membuat perhitungan kecuali pada orang yang berbuat salah atau yang menjadi penyebab munculnya kesalahan tersebut. Wala yuwassi'u da'iratal laumi 'ala man laisa lahu silatun bil khata'. Dan tidak memperluas, ya, tidak memperluas kemudian nanti celaan itu, kemudian apalagi sampai hukuman itu diperluas kepada orang yang semua yang berhubungan dengan kesalahan tersebut. Bihujjatil qarabah, bisa jadi karena alasan kekerabatan, awis shadaqah atau pertemanan, awis zamalah, ya ini. Ya, bisa jadi shadaqahnya teman akrab atau zamalah, jadi ya pokoknya pernah berteman lah. Meskipun sekarang sudah tidak akrab lagi, malam yatabayyan khilafu dzalik. Selama tidak terbukti sesuatu yang berkebalikan dari itu. Maksudnya bahwa kalau
hukumannya diberikan hanya kepada yang melakukan kesalahan. Semua yang tidak ada hubungannya tentu tidak dikenakan hukuman. Termasuk juga tidak dicela. Kecuali kalau bisa terbukti bahwa ternyata ada kerabatnya yang terlibat. Kecuali terbukti kalau ada temannya yang ikut. Nah, itu baru itu yang dinamakan yatabayyan khilaful dzalik. Jadi selama tidak terbukti ya diberlakukan hanya kepada yang bersangkutan. Wa fil muqabili fa fi waqi'in nasi man ya'khudhul muhsinina awil buro'a ya buro'a bidzambil musiin. Nah, tapi ada juga, nah ini yang cara Yahudi tadi ya. Ya, ada yang membuat perhitungan kepada orang muhsinin, orang yang berbuat, lihat ada dua kelompok. Muhsinin, orang yang berbuat baik, dan orang yang sebetulnya nggak ada kesalahannya apa-apa. Buro'a itu artinya orang yang tidak ada kesalahan sedikit pun, mereka tidak terlibat bidzambil musiin hanya gara-gara kesalahannya orang-orang yang berbuat kesalahan. Jadi sebenarnya apa salahnya? Nah, sekarang kemudian contohnya dikembangkan sampai ke rumah tangga di paragraf berikutnya. Jadi hebatnya ini kaidahnya ini. Karena kaidahnya itu kan supaya nanti kita tidak melihatnya dalam skala negara. Bisa jadi mungkin ada di antara kita juga yang melakukan itu dalam skala yang lebih sempit, yaitu di rumah. Nah, wa ilaka hadhihi suratul lati qad tatakarraru katsiran fi waqi'i buyutina. Nah, ini contoh yang bisa jadi berulang-ulang atau banyak terulang di realita rumah tangga kita. Ya. Jadi bukan cuma di skala negara, tapi juga bisa di rumah. Untuk menunjukkan kaidah ini berlaku sifatnya umum. Supaya nanti kemudian orang itu masing-masing seperti yang kita sampaikan di awal, kita belajar ini jangan nunjuk orang. Jangan nunjuk orang, tapi kita. Karena bisa jadi sebenarnya pelakunya kita. Ya, pelakunya kita. Dan orang lain melakukan pada tempat yang lain, ya, tapi sebenarnya kita juga terkena dengan kaidah ini. Nah, contohnya, ya'udur rajulu min amalihi mut'aban. Ada orang yang seorang suami pulang dari tempat kerjanya dalam keadaan capek. Fayadkhulul baita, lalu masuk rumah, fayajidu ma la yu'jibuhu. Dia mendapati ada beberapa hal yang tidak menyenangkan. Mimba di atfalihi, dari beberapa atau sebagian, bisa jadi mungkin cuma satu dari anaknya. Imma min itlafi tuhfatin, bisa merusak begini. Wah, tuhfah ini. Rusak kunci. Ya. Kan tuhfah itu bisa macam-macam bentuknya. Jadi pas begitu pulang, anaknya merusak benda yang sangat bernilai. Au tahtimi zujajatin, atau memecahkan kaca. Jadi begitu pulang, kemudian kaca depan pecah. Au yara ma la yu'jibuhu min qibali zaujatihi, atau mendapati dia melihat yang tidak menyenangkan dari istrinya. Kata akhuriha fi idadi ta'am, misalnya terlambat menyiapkan makanan. Au ziyadati muluhatin wa au naqsiha. Ngasih makan tapi kemudian kelebihan garamnya atau kurang garamnya. Atau juga kalau kita ya bukan cuma garam, kurang sambal, kurang manis, kurang ini dan gitu, atau kelebihan. Ya. Ya. Au ghairi dzalika minal umuri, atau hal lain allati qad tastathiruhu ba'dun nasi. Ya, kadang-kadang ini yang membuat orang emosi, jengkel. Fa idza iftaradna anna hadhil mawaqifa mimma tastathiru ghadaba au anna hunaka khata'un yastahiqu at-tanbih aw at-tawbih, famadza dzambu baqiyatil auladil ladzina lam yusyariku fi kasri tilka tuhfah masalan. Kalaupun seandainya terjadi dan kemudian berada dalam situasi seperti itu, kemudian marah, apakah yang lain juga berhak untuk dimarahi? Apakah yang lain juga berhak untuk dimaki-maki? Apa dosanya anak lain yang nggak terlibat? Sekarang kalau anaknya 3, terus yang memecahkan 1, 2 yang lain kan nggak bersalah. Lalu kok dimarahi juga?
Kalau marah ya cukup marah kepada satu. Kalau memang, kalaupun seandainya mau marah. Ya. Tapi yang dimarahi malah justru seasra. Ya. Kelas itu. Iya. Itu berbuat saya kelas itu. Seasramanya. Ya. Nah, apa dosanya? Lam yusyariku fi kasritil katuhfati masalan. Mereka tidak terlibat memecahkan barang apa berharga itu. Mereka nggak terlibat sama sekali. Fama dzambul auladil fama dzambul aulad an yasubba alaihim jamu ghadabihi idza qasuratiz zaujatu fi syai'in min amrit ta'am. Lalu kemudian kok marahnya itu sampai ke anak-anak padahal urusannya istri yang bikin makanan kurang manis, kurang asin, kurang pedas, kurang yang lain. Fama dzambu zaujati masalan hina ma yakunul mukhti'u humul aulad. Lalu apa salahnya istri ketika yang melakukan kesalahan adalah anaknya? Kok jadi ikut dimarahi juga? Ini maksudnya apa? Ini kan ada orang tuh kalau udah marah semuanya dimarahi. Senin terus Pak Senin mulai. Oh, dia. Enggak Senin mau lahir Rebu. Iya. Oh, tidak Senin nih, tidak Selasa di Senin ini. Tapi itu kalau gitu nanti itu termasuk guru-guru yang ngajarnya menyimpang itu. Ya. Menyimpang. Iya, semua guru, musyrif, terus nggak usah kemana-mana, biar konkret kata beliau, makanya kata biar konkret. Jadi kita supaya nggak selalu mikirin orang lain adalah kita memperbaiki diri. Kita juga bisa jadi sekarang kita jujur, pernah nggak kita melakukan marah gitu, lalu kemudian semuanya jadi kena di rumah tuh. Oh, boleh tanya murid saya pernah saya hukum dulu nggak ada. Saya nggak pernah hukum murid kan. Minta ada coba pernah ya. Saya tahu temperamen saya mengendalikan diri betul. Saya bergerak lagi. Orang tenang. Itu waktu Terus ada punya pelampiasan aja. Taruh di break. Terus itu ada tempat suci itu ya. Kadang-kadang tak dulu yang dari kantor tak tunggu di. Terus tentang pelatih di sana tempat suci. Ya, jadi itu yang jadi apa? Supaya kemudian gini, cara berpikir kita kalau belajar kaidah ini adalah selalu sasarannya kita. Sebab dengan cara kita akan belajar. Saya dulu mendekat dengan dulu itu. Terus harus ada waktu itu. Saya ngindir. Jadi, nah nanti kita akan merasakan memang ada orang-orang yang ya tingkat keberhasilan mereka untuk mengendalikan dirinya berada pada level yang sangat tinggi dan sekaligus juga kita juga merasakan betapa beratnya untuk sampai pada tingkat itu karena sekarang misalnya gini kita bisa sabar untuk tidak melakukan kekerasan secara fisik tapi kekerasan verbal bisa jadi muncul ya terus atau kemudian mengungkapkan itu di tempat lain ya tetap sama aja kan gitu artinya tetap belum tuntas gitu nggak tuntas juga gitu maksudnya misalnya sekarang kita berhasil di tempat itu, tapi kemudian di tempat yang lain kita mengungkapkan, kita menceritakan, kita mengumbar. Jadi sebenarnya kalau kita jujur di kaidah ini tuh kita merasakan bisa jadi kita juga pernah melakukan itu. Dan gak ada yang bisa mengaku bersih. Mengklaim bersih itu bahwa saya alhamdulillah gak pernah melakukan itu kepada siapapun, kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada bersih 100% itu rasanya sulit luar biasa. Ya. Cuma bedanya intensitasnya aja. Ada yang agak sering, ada yang sering gitu. Tapi kalau mengatakan tidak pernah sama sekali itu ya tentu nggak usah diceritakan ya. Kalau menyalurkan. Iya. Ini malah sendiri menyalurkannya dulu kan ikut karate yang kontak. Jadi kalau pas taruhan itu full tenang. Musuhku tak ya tenang. Nah, diri di sana itu Tarik partner, Pak. Tarik partner. Ya. Tempatnya itu. Iya belum tentu. Menyalurkan apa yang sudah tak tahan. Nah bisa jadi di situnya, Pak. Tapi kemudian belum tentu selamat dari lisan. Bisa nggak lisan kita terjaga untuk wala taziru waziratun wizra ukhra?
nyinyir itu kan juga bagian kan gitu ya. Terus bisa nggak kita orang betul-betul niteni kita itu betul-betul orang yang selalu terjaga lisannya, nggak pernah ngerasani orang. Yang sebetulnya bagian dari kan apa? Bagian dari ngerasani kan ada yang babnya wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi bahkan kadang-kadang saking terampilnya orang tuh ghibah, nyinyir sama orang itu sampai bisa kadang-kadang kata Syekh itu bisa orang tuh begitu care sama orang lain. Saya tuh sebenarnya kasihan sama beliau ini. Kan beliau ini kan ustadz, dai, tapi kan masa nih. Nah, itu berarti kan nggak lulus itu. Jadi sebetulnya asal lulusan Madinah. Yes. Gimana sih? Ada repot anak. kan begitu. Jadi sebetulnya Padahal Madinahnya nggak salah ya, iya. Gatot salah. Nah, itu kan artinya Saking sebetulnya ramainya, Seperti kalau di masyarakat hajinya nggak salah, malah dinilai kaji. Nah itu. Kaji kok kayak ngono, kaji kan salah. makanya itu di keluarga. Sekarang lanjutannya. Wa mithluhu yuqalu fi alaqatil muallimi wal muallimati ma'atul labihim. Nah, sekarang langsung Iya. telak. ini nggak usah diterjemahkan ya. Sudah langsung diresapi. Ya. Ini muallimah jadi muallimin muallimat ya. Guru, ustadz, ya. Awil mas'uli fi amalihi atau nah ini juga contoh. Jadi makanya kemudian gini, kadang-kadang memang perlunya diungkapkan, perlunya disebutkan itu supaya untuk memperjelas bahwa kadang-kadang gini, kadang-kadang kan misalnya kita sebutkan di awal bahwa kaidah ini bersifat umum. Itu ada orang yang nggak nyanda itu. Bahwa sebenarnya dari bersifat umum itu termasuk masuk ke ruang-ruang kehidupan kita. Karena dia merasa bahwa perasaan saya nggak melakukan ini. Tapi terus begitu disebutkan di rumah tangga, ya nggak? Oh iya juga ya. Saya juga di sekolah, di pondok, kemudian nanti kalau di tempat bekerja, saya sebagai pimpinan, sebagai itu kan bisa. Jadi artinya apa? Bisa masuk ke semuanya. Nah itulah apa pentingnya nanti untuk jadi bahan bagi kita untuk muhasabah. Bihaitsu lam yaqulu masyakilahum ila amakini amalihim. Jadi tidak memindahkan persoalan mereka ke tempat kerja mereka. Fayakunu min tahti man tahta aidihim minatullabi wa talibati awil muwaddafina dhahiyatan limasyakila laisa lahum alaqatun biha. Cuman jadi dhahiyah, jadi korban. Yang sebetulnya mereka nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Tapi kemudian karena tadi bisa jadi karena emosi, karena marah, terus kemudian kok jadi dibawa ke sana. Apa salahnya mereka? Ya. Bisa jadi salahnya di satu unit tempat kerjanya. Salahnya di satu unit tertentu, tapi kemudian kok bisa marahnya dibawa ke yang lain? Yang lain kan nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Maksudnya nggak ada hubungannya dengan kesalahan itu, bukan nggak ada hubungan kerja begitu, tapi nggak ada hubungan atas kesalahan itu. Kesalahannya ya kesalahan A ya di tempat A tadi. Nah, nggak ada hubungannya dengan yang B, C dan seterusnya. Tapi karena ya sampai dibawa kemana-mana. Jadi sampai orang ini bingung lah, apa salah saya gitu, termasuk kalau tadi tukang parkir. Salah saya. Iya. Jenengan di hadapan saya. Iya. Nah, nanti orang jengkel malah di sini. Nah itu kan contoh kemampuan pengendalian diri yang memang perlu sangat kuat dan luar biasa itu. Karena mengendalikan diri untuk kemudian tidak marah pada tempat yang tidak tepat itu kan memang bukan pekerjaan mudah. Kan biasa orang tuh kalau yang paling gampang itu kan marah kan dibawa kemana-mana kan. Ini yang paling gampang gitu. Ya tadi misalnya marah di rumah terus bawa ke sini, atau marah di sini nanti dibawa ke rumah, dibawa ke tempat kan itu paling enak itu, paling gampang. Nah yang sulit adalah ketika marah di satu tempat terus kemudian langsung berhenti dan ke tempat yang lain, ya sudah karena memang nggak ada hubungannya. Bahkan orang yang misalnya bayangkan tadi kan ini contoh yang beliau sebutkan itu bagus karena apa? Bahkan orang yang kemudian sejenis, sama-sama santri, sama-sama siswa, sama-sama mahasiswa, kan salahnya cuma satu. Yang lain ya jangan dilibatkan. Sama-sama guru, ya yang lain jangan dilibatkan. Sama-sama sama-sama karyawan di perusahaan.
yang lain jangan dilibatkan karena memang nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya sama sekali. Nah ini artinya untuk menunjukkan bahwa bagaimana wala taziru waziratun wizra ukhra itu bukan cuma persoalan kita bicara tentang dosa, bukan. Tapi jangan sampai kemudian membawa emosi itu lalu dibawa kemana-mana. Dan ada yang nariknya itu terlalu jauh. Nariknya itu terlalu jauh. Bayangkan, nariknya itu sampai kemudian, kalau tadi institusi pendidikannya, kemudian ada juga yang narik sampai ke persyarikatannya, ormasnya. Padahal yang salah cuma ini. Lalu kemudian nariknya itu kan jauh. Kan begitu, itu kan menunjukkan bahwa kita pernah melakukan itu. Ya kan? Misalnya gini, ada orang yang melakukan kesalahan, terus dari ormas tertentu. Lalu kemudian mengatakannya gini, itu gimana orang-orang dari ormas ini? Sebentar. Ormasnya berapa orang ini? Dari ormas ini. Kalaupun ia melakukan kesalahan, berapa orang ini? Terus kemudian kok bisa dosanya ditimpakan kepada semuanya? Sementara yang melakukan kesalahan, beberapa gelintir. Beda dengan kalau misalnya itu menjadi sebuah kebijakan. Dan memang aturan begitu. Nah itu baru kita bisa mempersoalkan di ormasnya, di lembaganya, di yayasannya, di institusinya. Tapi kalau enggak, kan harusnya kita membatasi. Ya sudah cukup pada orang ini. Atau kalau itu menjadi fenomena pada sebagian, tetap kita harus membatasi itu pada sebagian. Karena sebagian yang lain tidak. Nah itulah yang tadi dinamakan al-adl wal insaf itu. Bisa nggak adil dan insaf? Jangan diperluas. Jadi jangan kemudian bawa-bawa lembaganya, institusinya. Cukup orangnya yang bersangkutan. Kalau ada 2, kalau ada 5, ya udah 5 itu. Kalau ada seandainya ada 30, ya 30 itu. 30 dari berapa? Dari 1 juta. Ya udah 30 itu kan. Ada yang 1 juta, yang atau 9 juta, 9,9 itu. Pokoknya sisanya itu ya jangan dibawa-bawa. Karena apa? Karena dia kayak terlibat. Nah, itu kan bahkan termasuk gini, termasuk kalau itu perilaku pimpinan. Kalau perilaku pimpinan sementara itu bukan kebijakan lembaga, kan tetap harus juga kita secara proporsional. Itu perilakunya. Karena nanti begitu ganti pimpinan, ganti lagi kan, berarti memang bukan kebijakan lembaga, tapi itu style dan gayanya pimpinan yang bersangkutan. Artinya kita membatasi pembahasannya cuma ke situ, jangan ditarik-tarik ke mana-mana. Itu yang tadi kita maksudkan. Bisa jadi kita selamat di yang satu, nggak selamat di yang lain. Kan begitu. Kadang-kadang orang mempersoalkan sesuatu, tapi kemudian yang dibawanya sampai institusinya juga dibawa. Sementara sebetulnya itu bukan menjadi kebijakan. Kan jadi kebijakan. Nah itu maksudnya ini kenapa menjadi kaidah dalam atau mabda dalam adil dan insaf itu. Jadi wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi yang lain jangan dibawa-bawa. Kan yang lain nggak terlibat. Betul di sebuah dia berada di lembaga yang sama, institusi yang sama. Ya betul, tapi ada yang tidak berhubungan sama sekali. Bahkan bisa jadi mungkin tidak saling kenal karena saking luasnya. Saking luasnya, saking banyaknya. Ya jangankan yang jumlahnya jutaan, yang jumlahnya ratusan ribu saja atau puluhan ribu bisa jadi nggak saling kenal karena sudah begitu besar. Nah, huna yastahdirul mu'minu umuran. Disinilah seorang mukmin menghadirkan beberapa hal. Min ahamiha ayyatadzakkaru hadhil qaidatal qur'aniyatal 'azimah wa la taziru waziratu wizra ukhra. Seorang mukmin menghadirkan kaidah Qur'aniyah yang agung ini, yaitu wala taziru waziratun wizra ukhra fa inna hadza khairun wa ahsanu ta'wila. Karena ini yang lebih baik untuk jadi penafsiran terhadap apa yang sedang terjadi. Wa aqrabu ilal adli wal qistil ladzi qamat alaihi samawati wal ard. Dan ini yang lebih dekat kepada keadilan. Keadilan yang dengan nilai keadilan tersebutlah tegaknya langit dan bumi. Ya. Antara adil dan qist. Ya adil, proporsional. Ya. Konsepnya memang beda. Kalau qist itu kan diperlambangkan dengan timbangan tuh. Iya. Sementara adil itu kan lebih abstrak kan. Makanya kan dia saya sebagai makan munasib tuh. Orang konsiderasinya lebih kompleks tadi kan. Sama juga nanti mizan. Mizan.
kalau Kristen proporsionalitas. Kalau adil kan lebih presisi lagi. Di ban ya, mobil kepala di kepala itu kan ternyata bukan proporsionalitas, tapi memang ada kesesuaian antara sesuatu dengan tempat yang menjadi haknya. Lebih filosofis lagi itu. Ya, makanya terjemahnya susah ya. Terus kalau diterjemahkan apa yang proporsional, adil, seimbang. Ya seimbang pun Tawazun. iya. Nanti tawazun, wazan, mizan. Tawazun dari mizannya kan. Ya. Insaf. Di tengah. Iya. Ya. Wa thammata fahmun khati'un li hadhil qaidatil qur'aniyah. Ada pemahaman yang keliru terhadap kaidah Qur'aniyah ini. Wa hiya annal ba'du yadhunnu anna hadhil qaidata mukhalifatun lima yarahu min ba'dil uqubatil ilahiyyatil lati ta'ummu mustama'an minal mustama'at aw baladan minal buldan hina tafsul munkaratu wal fawahishu wal ma'asi. Ada yang kemudian salah memahami kaidah ini ketika mengira bahwa ada sebagian orang melihat ada yang berkebalikan dengan kaidah ini, yaitu ketika mereka menyaksikan ada uqubat ilahiyah, ada hukuman ilahiyah yang ternyata menimpa kepada semua masyarakat. Loh, kan kalau memang yang salah cuma itu ya azabnya ke situ aja gitu. Kok semuanya kena? Itu maksudnya. Ya, masyarakat, negeri, bangsa atau negara dan seterusnya. Ketika kemungkaran, perbuatan keji, maksiat tersebar. Nah, jadi maksudnya gini, kan harusnya kalau ada yang melakukan dosa, yang diazab, yang melakukan dosa aja gitu. Jadi salah memahami. Ini ada pemahaman yang keliru ketika memahami wala taziru waziratun wizra ukhra dengan adanya azab. Kok azabnya yang lain kena juga? Kalau azab itu misalnya dalam bentuk gempa, yang soleh kok juga kena? Kan wala taziru waziratun wizra ukhra. Nah, ini salah memahami kaidah wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa sababu khata'i hadzal fahmi, sebab salah memahami sebab kesalahan pemahaman ini, annal munkara idza ta'lana bihin nas, jika bahwa kemungkaran itu jika dilakukan oleh orang dengan secara alanan, secara terang-terangan, walam yujad man yungkiruhu, dan tidak ada yang mengingkarinya, fa inna hadza dzambun 'azimun. Maka ini termasuk dosa besar, istaraka fihi kullu man kana qadiran 'alal inkar. Maka semuanya terlibat, yang mampu melakukan ingkar walam yungkir, tetapi dia tidak melakukan ingkar mungkar. Jadi dosanya berlaku kepada yang berbuat kemungkaran, juga yang mengetahui kemungkaran, sanggup mengingkari kemungkaran tersebut, tapi dia tidak melakukannya. Sawa'un kanal ingkaru bil yadi aw bil lisani aw bil qalbi wa dzalika ad'aful iman. Baik ingkarnya dengan tangan, lisan ataupun dengan hati, yang merupakan tanda imanan yang paling lemah. Wala uzra li ahadin bitarki ingkaril qalbi. Dan tidak ada uzur bagi seorang pun, bagi siapapun, untuk meninggalkan ingkar dengan hati. Artinya harus ada. Saya nggak mampu dengan lisan, saya nggak mampu dengan tangan, tapi ya dengan hati harus ada. Fa idza khalal mustama'u min hadhil asnafi tsalatsa, iyadzan billah. Kalau masyarakat itu betul-betul sampai tidak ada lagi yang melakukan ingkar mungkar dengan tiga-tiganya ini, dengan tangan, lisan dan hati, na'udzubillah, ma'aqudrati ahliha 'alaiha, padahal mereka mampu dan sanggup untuk melakukan ingkar mungkar, istahaqqul 'uqubah. Nah, ini mereka berhak mendapatkan hukuman. Wa in wujida fihim ba'du sholihin, meskipun ada di tengah-tengah mereka orang soleh. Kan beda antara soleh dengan muslih. Kalau soleh untuk dirinya, muslih itu memperbaiki orang lain. Kalau orang lain melakukan kemungkaran, dia perbaiki. Ta'ammal ma'i qaulallahi ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa
tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Artinya tidak hanya, berarti menimpa semuanya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Tahuilah sesungguhnya Allah itu maha keras hukumannya. Yaqulul allamatus Sa'di rahimahullah. Ini Syekh Sa'di dalam tafsir Sa'dinya halaman 318 di tafsiri hadil ayah, beliau mengatakan tafsir ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah bal tusibu fa'ila dzulmi wa ghairahu. Ini ada kata wa ghairahu. Yang jadi hukuman itu mengenai orang yang melakukan kezaliman dan yang lainnya. Maksudnya selain pelaku kezaliman. Orang di sekitarnya. Orang sekitarnya yang tidak melakukan ingkar mungkar. Idza dhahara dzulmu, ya, jika kezaliman itu nampak nyata, falam yughayyir, tetapi dia tidak berusaha, atau falam yughayyir juga bisa kalau diganti filenya. Intinya tidak ada yang melakukan ingkar mungkar, tidak ada yang berusaha untuk mengubah, padahal dia bisa dan mampu. Fa inna uqubatahu ta'ummul fa'ila wa ghairahu, maka hukumannya akan mengenai pelakunya dan yang lain. Wa taqwa hadhil fitnatu bin nahyi 'anil munkar, dan fitnah ini akan semakin kuat dengan kalau sampai ada yang mencegah dari kemungkaran. Perlindungan. Oh, ya. Itu kata isim. Wa taqwa hadhil fitnah bin nahyi 'anil munkar. Jadi untuk menghindari fitnah ini dengan mencegah kemungkaran, wa qam'i ahlil syarri wal fasad, dan membendung orang-orang yang akan melakukan kejahatan dan kerusakan. Wa alla yumakkinu minal ma'asi wa dzulmi mahma amkana, dan tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesempatan pada orang-orang yang berbuat maksiat dan berbuat kezaliman semampunya, sebisa mungkin. Wa yuwaddihu makna hadhil ayatil karimati, dan yang menjelaskan makna ayat ini, ayat yang mulia ini, ma rawahul imamu Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, kama yaqulul Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa sanadnya hasan di Fathul Bari jilid 4 halaman 13. Min hadisi Adi bin Umairah radhiyallahu an, dari hadis Adi bin Umairah radhiyallahu an, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha la yu'adzibul 'ammah bi amalil khassah. Allah tidak akan mengazab masyarakat secara umum, keseluruhan, hanya karena perilaku beberapa gelintir orang, hanya beberapa orang secara khusus, hatta sampai yaraul munkara baina dhahranayhim, sampai mereka melihat kemungkaran di hadapan mereka, wahum qadiruna ala ayyunkiru, padahal mereka mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Fa idza fa'alu dzalika 'adzaballahu al-khassata wal 'ammah, maka jika mereka melakukan itu, Allah akan mengazab bukan hanya pelakunya, orang khusus, tapi juga semua secara keseluruhan. Warawal Imamu Ahmadu fi musnadihi bisanadin jayyidin, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam musnadnya di jilid 1 halaman 178, dan musnad itu kalau yang standar nggak pakai nomor ya, pakai jilid dan halaman. Beda dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Kutubus Sittah itu pakai nomor. Memang sejak awal itu? Enggak, sekarang ini belakangan ya. Yang standar sekarang. Nah, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, anna khutbah faqala, beliau berkhutbah, beliau menyampaikan khutbahnya, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, innakum taqra'una hadhil ayah, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, wa tad'unaha ala ghairi ma wada'aha Allah, tidak di tempat yang Allah tempatkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Ya, kalau diterjemahkan harfiahnya, ya pokoknya ngurusi diri kalian sendiri.
La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kalian selama kalian sudah mendapatkan hidayah. Artinya yang penting pokoknya ngurus dirinya sendiri. Nah, tentu kalau memahami ayat ini tanpa tafsir bisa salah paham. Pokoknya yang penting kita ngurus dirinya sendiri, mau orang melakukan kemungkaran, orang mau melakukan kesesatan, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini tafsiran dari Rasul SAW yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar. Innan nasa, sesungguhnya manusia itu, idza ra'aul munkar, jika mereka melihat kemungkaran, bainahum, di tengah-tengah mereka, falam yungkiruh, tapi mereka tidak mengingkarinya, yusiku ayya'ummahumullahu bi'iqabih. Hampir-hampir Allah akan menimpakan hukumannya kepada mereka semua. Sehingga hukumannya merata kepada semua mereka, yang melakukan maupun yang tidak melakukan. Wa fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, an Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha, dari Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu kemudian faqalat lahu, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kami ini akan binasa padahal di tengah-tengah kami ada orang soleh? Na'am, idza kathural khabas. Ya, jika banyak al-khabas. Ya, khabas ini maksudnya bisa ada beberapa tafsiran, bisa maknanya adalah kejahatan yang tersebar kemudian dibiarkan. Meskipun dalam hadis yang lain kathral khabas bisa maknanya al-qatl. Ya. Tapi yang dimaksud di sini yang lebih dekat adalah bahwa ya kemungkaran, keburukan, kejahatan ada di tengah-tengah kalian tapi didiamkan. Wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun. Hadis yang semakna dengan ini banyak. Yadiqul maqamu bi dzikriha. Ya, tidak mungkin di kesempatan yang sempit ini untuk menyebutkan semuanya. Karena tema utamanya bukan mengumpulkan semua hadis tentang bahasan ini, tapi hadis-hadis yang ada sudah cukup. Wal maqsudu izalatu hadzal iskali alladzi qad ya'ridu lil ba'di fi fahmi hadzal qa'idatil qur'aniyah. Karena yang penting maksudnya adalah menghilangkan syubhat ya, yang kadang muncul pada sebagian orang ketika memahami kaidah Qur'aniyah ini. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Dan ini bagian akhir ini seperti kaidah sebelumnya. Jadi alurnya itu selalu beliau kemudian upayakan di bagian akhir itu juga membatasi. Kan kalau kaidah itu yang paling bagus jami' dan mani'. Mani' itu artinya apa? Jadi jangan sampai kemudian ketika orang memahami kaidah salah memahami kaidah. Dia harus diantisipasi. Ini makanya luar biasanya beliau menyusun itu dengan kerangka yang luar biasa di awal, dengan ayatnya, kemudian penjelasannya, maknanya, bentuknya, contoh kekiniannya, kalau ada contoh sebelumnya di masa lalu, ya ada masalah yang kira-kira muncul dari kaidah ini, maka beliau akan antisipasi. Karena kaidah itu kan jami' dan mani'. Itu kaidah yang ideal itu jami' dan mani'. Kalau jami' dan mani' itu artinya berusaha sebisa mungkin mengumpulkan semua yang harus masuk dan mengeluarkan yang keluarkan. Nah, tetapi bisa jadi ada orang ketika memahami kaidah itu, dia bingung dengan kaidah yang lain, salah memahami kaidah. Oh, berarti boleh begini. Sama dengan waktu pas kita membahas tentang kaidah sebelumnya, ma'alal muhsinin min sabil. Lalu kemudian ada orang beranggapan, kan saya termasuk muhsinin, berarti ya boleh juga melanggar dikit-dikit lah dengan alasan ma'alal muhsinina min sabil. Ya nggak bisa. Ya kalau melanggar ya melanggar. Kalau salah ya tetap salah. Pada bagian yang lain, tapi tidak menjadi alasan bahwa kalau berbuat kebaikan itu lalu kemudian berasa karena saya berbuat kebaikan, berarti saya boleh melanggar beberapa rambu-rambu yang lain yang ada dalam syariat. Karena ini kalau tidak dipagari, ya tidak dipagari nanti bisa jadi salah memahami kaidah. Makanya memahami kaidahnya itu kalau dilihat alurnya itu diusahakan sebisa mungkin pemahamannya menjadi utuh. Kemudian sebelum ini tadi yang di tengah-tengah juga beliau sampaikan. Contoh itu kadang-kadang sampai kemudian untuk supaya menjelaskan bahwa ini masuk ke dalam beberapa contoh-contoh kehidupan. Itu karena gini, karena ada sebagian itu kalau nggak disebutkan,
itu nggak nyanda, nggak paham. Misalnya disebutkan kaidah ini bersifat umum, apa paham? Masuk dalam semua ruang kehidupan kita. Ada sebagian nggak sadar bahwa kita merasa sudah aman, saya nggak termasuk dalam kaidah ini. Tatbiknya, karena memang apa? Itu yang menunjukkan kemampuan orang menangkap kaidah. Itulah sebenarnya yang menunjukkan namanya pemahaman, al-fahmu. Jadi keterbatasan pemahaman kita akhirnya membuat kita nggak menangkap bahwa sebetulnya ini masuk dalam ruang-ruang yang ada dalam kaidah ini. Ya sama seperti kalau dulu kita mendapati penjelasan kok hadis innamal a'malu binniyat masuk dalam 70 bab. Kok banyak sekali tuh. Perasaan bab yang kita tahu tuh di fikih nggak sampai 70. Ya karena ilmunya nggak nyanda. Ilmunya nggak nyampe kan gitu. Kan belum pernah belajar fikih sampai begitu dalamnya, sampai kok ada 70 segala itu. Ya, karena selama ini belajarnya yang tipis-tipis gitu. Itu pun nggak khatam lagi. Ya jadi rasanya perasaan nggak sampai 50 gitu, apalagi 70 gitu. Ya. Nah, ya. 47. Jadi udah tipis, nggak khatam, nggak paham lagi. Wah itu ya sempurna sempurna kejahilannya gitu ya. Ya, sempurna kebodohannya. Dan itu bagian dari cara kita untuk mengetahui bagaimana memahami kaidah ini supaya kemudian kita secara bertahap itu belajar menapaki tangga-tangga untuk naik level belajar kita itu. Ya. Nah ini saya ceritakan kemarin di salah satu pengajian, kajian sirah. Saya tawarkan, mau nggak belajarnya naik level? Kalau mau belajarnya naik level, cara belajarnya nggak boleh begini. Cara belajarnya nggak boleh begini. Di antaranya misalnya, sekarang buku yang sudah dipelajari ini, pernah dibuka nggak? Dibuka lagi nggak? Nggak, ya berarti kita nggak mau naik level. Kalau mau, dibuka lagi. Karena kalau nggak begitu, kita nggak akan pernah naik level. Murojaah itu salah satu kunci untuk menaikkan level pengetahuan seseorang. Coba baca biografinya para ulama. Siapa yang belajar nggak pakai murojaah itu? Kan nggak ada itu. Bahkan yang kita dapati murojaahnya itu kan dengan caranya macam-macam. Iya. Iya. Kan kita dapati ada kok bisa ada imam mengkhatamkan Sahih Muslim 50 kali. Ada yang sekian puluh kali, ada yang 100 kali. Ini ngapain gitu. Ya itulah untuk menguasai kan gitu. Itu bagian yang namanya murojaah. Nah, terus kemudian nggak baca juga ya. Cuma ngeles gitu ya. Masih banyak kitab yang lain yang lain juga nggak dibaca, yang sudah ada yang dipelajari juga. Nah artinya kalau kita sebenarnya kita yang paling berkepentingan deh. Ya karena sebagian mungkin bukan sebagian, semua yang hadir ini kan sudah dianggap ustadz deh, diminta ngisi. Nah sementara kalau kita nggak pernah naik levelnya dan cara belajarnya selalu cara belajar seperti kalau buka media sosial, cuma buka sekali terus kemudian dikira sudah langsung hafal, padahal kalau betul itu ilmu yang didapatkan dari media sosial, begitu dibuka kan itu belum tentu begitu sekali baca langsung hafal. Ada proses harus diulang lagi, kemudian proses menghubungkan antara yang sudah didapatkan dengan yang baru didapatkan. Kemudian ini ada sekian banyak proses yang harus kita lakukan untuk supaya itu ilmu itu kuat. Makanya ilmu itu bukan ditunjukkan dengan banyaknya bacaan-bacaan baru, tapi mengokohkan yang ada yang sudah pernah dipelajari dulu, baru nanti napaki ke yang berikutnya yang baru itu pelan-pelan. Maka kadang-kadang kelihatan kalau misalnya kita dapati orang betul-betul belajar mendalami ilmu itu, kadang-kadang nggak ngikuti perkembangan apa yang sekarang terjadi itu biasa. Dan bahkan itu bisa jadi bagi kita yang kenal bagaimana cara belajar itu keutamaan, itu yang belajar yang benar. Bahkan kalau kita lihat ada orang sering tahu macam-macam, ini nggak tahu sinau. Iya, karena kalau sering belajar waktu kita habis itu. Waktu kita habis. Sekarang Quran harus dimurojaah. Sementara kita hafalan Quran aja nggak mood kan? Bahkan belum hafal Quran. Saya kemarin waktu pas rapat dengan musyrifnya Maulud Mutakin. Ini gimana nih? Kok
katanya ada penilaian santri kurang mungkin. Ustaz, ya lah cara nanyanya bisa jadi mungkin nggak pas itu. Kalau anak baru bangun tidur langsung suruh lanjutkan ayat. Ya, surat Al-A'raf, surat Al-An'am. Jadi itu sehingga kadang-kadang anak tuh pas mikir dulu, itu dianggap nggak mungkin. Meskipun bisa melanjutkan. Tapi kalau kondisinya normal, anaknya misalnya pas kondisi lagi fresh gitu pas duduk kemudian langsung suruh lanjutkan, semua bisa. Ukuran mungkin tuh bangun tidur begitu kemudian anak baru bangun terus masih ya orangnya itu rohnya belum ngumpul gitu terus kemudian suruh itu kalau misalnya begitu terus kemudian dijadikan ukuran itu nggak bisa. Oh ya berarti Itu mungkin terlambat begitu. iya. Jadi oleh tali itu langsung apa dia mungkin terlambat. Gitu nah. Tapi pas bener. Intinya waktu itu punya santrinya Syekh Albani kemudian tanya masalah sampai hafal semua. Iya. Nah, kan kalau misalnya kalau kondisinya dibangunkan begitu kan nggak semua bisa. Maksudnya itu tadi bisa jadi pas ditanya ada yang bisa, ditanya ada yang nggak bisa. Nah itu nggak bisa jadi ukuran. Ya. Tapi ukurannya ada ukuran yang lain. Cuma ketika saya tanya, karena gini, saya ngecek kan setiap hari mereka merojaah sehari 5 juz. Ya, dan sampai ada yang sudah bisa ngitung. Kan kalau sehari 5 juz kan per 6 hari. Itu ada yang kemudian menghitung. Jadi setelah sekian itu khatamnya itu per 5, sekian gitu ya. Karena pada hari ke-6-nya sudah ada yang langsung pindah ke murojaah ke yang kedua. Kan kalau 5 kali ini baru 30 kan gitu. Tapi dia sudah bisa 5, sekian. 5, sekian. Nah, itu sudah pencapaiannya luar biasa. Nah, kalau begitu berjalan ya, kan dia sudah merojaah dan kemudian berjalan sampai dengan setengah tahun. Itu kan biasanya hafalannya mungkin. Ya, sampai akhirnya bisa terus seperti itu. Nah, itu kalau misalnya pakai waktu seperti itu kan waktunya habis. Sehari 5 juz. Sehari 5 juz itu dari ba'da subuh sampai jam berapa itu? Itu baru Quran tok itu. Lalu hadisnya gimana? Terus kemudian akidah, fikih, tafsir, hadis, macam-macam kan yang perlu dimurojaah banyak. Nah, padahal itu sedang membangun pondasi. Ya, intinya tadi untuk menunjukkan bahwa ya murojaah itu bagian dari yang perlu dilakukan supaya nanti kita naik kelas gitu. Sehingga saya terus terang agak khawatir belakangan itu melihat beberapa ustadz isti'abnya, penguasaan materinya jadi menurun karena kebiasaan baca media sosial dan kayaknya mudah-mudahan ini penelitian saya salah gitu. Kayaknya nggak murojaah, jarang murojaah. Kalau murojaah itu sebuah keniscayaan dan murojaah itu nanti ada beberapa bentuk. Kalau orang ngerti cara belajar tadarruj itu bertahap itu artinya selain makna tadarruj itu bahwa ada sulamnya, ada tangga-tangga untuk belajar, bahwa ini dipelajari awal, kemudian nanti yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Itu yang kedua yang dipahami dari situ artinya ada waktu untuk murojaah. Itu makna tadarruj. Apa yang sudah dipelajari diulang. Nah, kemudian ada yang diulang tuh begini. Ada yang diulang secara periode. Per 6 bulan, per 1 tahun. Itu harus ada yang diulang. Jadi nggak ada ceritanya nggak diulang itu. Misalnya dulu gini, dulu pernah belajar kitab tauhid. Kapan terakhir? 15 tahun yang lalu. Wah, parah sekali itu. Ya, parah itu. Itu sudah pasti penguasaannya rendah itu. Dia harus murojaah karena materi itu sudah didapatkan 15 tahun yang lalu kan. Bisa jadi ada sebagian bahasan yang sudah mulai lupa. Maka harus diulang lagi. Diulang kapan? Yang ideal tuh paling nggak setahun sekali. Setahun sekali itu murojaah. Diulang kembali. Itu kitab tauhid. Terus kemudian apa? Oh, pernah belajar mustalah hadis. Kapan terakhir belajar? Dulu waktu masih jadi santri. Waduh, itu parah sekali. Sudah lupanya udah panjang sekali. Kebayang kan udah. Nah, ya yang terbantu kan karena sekarang ngajar mustalah hadis lagi. Nah, itu jadi murojaah lagi. Terselamatkan. Ya, begitu.